Permainan catur di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan. Hal tersebut tidak lepas dari viralnya berita akun Dewa Kipas yang dianggap curang saat melawan Godam Chess. Hingga akhirnya akun itu di-ban. Berita semakin ramai saat Pak Dadang yang merupakan pemilik akun Dewa Kipas diundang Deddy Corbuzier di podcastnya bersama anaknya Ali Akbar. Hal ini semakin memanas saat Grandmaster Catur Indonesia Iren Sukandar menantang Pak Dadang secara langsung. Alhasil pertandingan tersebut dimenangkan Grandmaster Iren. Itulah sepenggal cerita catur yang sedang naik daun di Indonesia. Tapi tahukah kalian jika permainan catur pernah dimainkan dengan cara yang menyeramkan dan bidak caturnya adalah manusia sungguhan? Penasaran? Simak ceritanya berikut ini. Permainan catur yang umumnya dibuat dari bahan dasar kayu sejak dahulu hingga sekarang ini tetap menjadi pilihan dari jenis bahan dasar lainnya seperti dari plastik, batu, dan lain sebagainya. Dahulu kala, pernah ada pertandingan catur yang bidak caturnya terdiri dari manusia sungguhan. Jika bidak caturnya saja dari manusia, lantas bagaimana cara bermainnya dan seberapa luas ukuran lapangan caturnya? Setelah melihat foto dari berbagai sumber, ternyata lapangan catur tersebut sangatlah luas. Lapangan catur yang biasanya terdiri dari papan yang dimainkan oleh 2 orang, nyatanya dulu dimainkan layaknya pertandingan akbar sepak bola. Jika kita melihat kembali pada tahun 1924, sebuah pertandingan catur yang tidak biasa pernah dimainkan oleh Peter Romanovsky dan Ilya Rabinovic. Keduanya adalah master catur terkenal pada masa itu. Cara bermainnya pun tidak biasa karena saking luasnya lapangan catur tersebut. Cara keduanya menjalankan bidak caturnya lewat perintah menggunakan perangkat telepon. Cara ini juga agar bidak catur yang diperankan oleh manusia asli bisa bergerak cepat sesuai aturannya. Bisa kita bayangkan betapa repotnya bermain catur dengan ukuran seluas itu. Memerintahkan jalan para pion catur di tengah keramaian dan suasana yang tidak nyaman pastinya merepotkan. Pertandingan Santa Petersburg yang kemudian diadakan setiap tahun, dulunya dimainkan di lapangan istana, di mana setiap biji catur hitam yang diperankan sebenarnya adalah para tentara merah Uni Soviet. Sedangkan biji catur berwarna putih diperankan oleh tentara angkatan lautnya Uni Soviet. Setelah lelah lama berdiri, berpanas-panas di lapangan, pertandingan pun baru selesai dalam kurun waktu 5 jam. Sayangnya, di beberapa sumber tidak dijelaskan apakah pernah terjadi insiden kelelahan atau pingsan dari pertandingan melelahkan tersebut. Ada juga satu kisah yang tak kalah kelam dalam sejarah percaturan dunia, terutama di era Nazi masa Holocaust. Mereka pernah menyelenggarakan pertandingan catur versi bidak manusia. Namun cara bermainnya lebih kejam. Untuk bisa memenangkan pertandingan para bidak catur yang dimainkan oleh umat Yahudi, harus benar-benar bertarung sampai mati, baru bisa melanjutkan langkah berikutnya. Entah apakah ini cerita kelam yang dilebih-lebihkan atau tidak, nyatanya ada satu buah dokumentasi foto tua yang memperlihatkan pertarungan catur sampai mengorbankan nyawa manusia pada masa itu. Benar atau tidaknya kisah ini? Silahkan kalian cross-check ulang ya. Demikian informasi kali ini. Jaga kesehatan kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.